Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan penerapan database MySQL terhadap PHP MyAdmin yang disusun langsung oleh saya sendiri, Yuliana Ayulandari, dan beberapa rekan-rekan saya. Untuk rekan-rekan saya diperbolehkan memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani Raudatul Janah, anggota dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tugas 1 untuk menjawab kebutuhan UTS. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Mustafa. Saya salah satu anggota dari kelompok ICT 3. Terima kasih. Baik, berikut adalah presentasi ICT literasi mengenai tentang penerapan database MySQL terhadap PHP MyAdmin. Pengenalan database. Data adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami setiap orang. Data juga dibutuhkan di dalam berbagai macam keperluan, seperti penjualan, penelitian, hingga kependudukan. Dan data juga masih bersifat acak. Untuk itu, kita memerlukan database untuk mengolah data sehingga informasi lebih mudah untuk dibaca dan diolah kembali oleh pengguna. Dalam pengolahan data yang ada di dalam database, kita memerlukan DBMS atau Database Management System. Salah satu database manajemen yang akan digunakan adalah MySQL. Untuk selanjutnya adalah tujuan. Di dalam penerapan database MySQL terhadap PHP MyAdmin memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah kita dapat memahami definisi dari database. Yang kedua, kita mampu memahami tentang DBMS atau Database Management System. Dan yang ketiga, kita dapat memahami penerapan database MySQL. Dan untuk selanjutnya ada definisi dari database. Apa itu database? Database yaitu sebuah sistem yang berguna untuk mengumpulkan file, arsip, atau tabel yang disimpan dan terhubung dalam berbagai media elektronik yang ada. Di dalam database juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Yang kedua, menghindari data ganda dan inkonsistensi data. Yang ketiga, memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi sesuai agar data tetap sama pada saat entry dan setelah entry. Yang kelima, memecahkan masalah penyimpanan data konvensional. Dan yang terakhir, keenam, mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Untuk memahami DBMS atau Database Management System, kita harus mengetahui apa itu DBMS. DBMS adalah kepanjangan dari Database Management System, yaitu suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya yaitu Pak Denny. Untuk Pak Denny dipersilahkan. Baik, terima kasih atas rekan saya Yuliana. Saya teruskan. Berikut contoh database management system. Kita bisa lihat dari gambar meliputi Microsoft Access, Oracle Database, MySQL, Microsoft SQL Server. Berikut penerapan database MySQL. Apa itu MySQL? MySQL adalah sebuah database yang bersifat open source. Database management system yang menggunakan perintah SQL, Structured Query Language, yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Berikut implementasi database MySQL. 1. Cara membuat database MySQL. 2. Penjelasan database.
Sebelum membuat database MySQL, kita membutuhkan suatu aplikasi yaitu XAMPP. XAMPP adalah sebuah software yang memungkinkan untuk menjalankan web server lokal dan database pada localhost komputer, membuat versi offline dari website, serta mengakses web server dan database melalui lokal komputer. Berikut instalasi aplikasi XAMPP. Download aplikasi XAMPP, lalu setup dan jalankan aplikasi XAMPP kontrol yang sudah terinstall. Kemudian aktifkan aplikasi Apache dan MySQL dengan pilih menu Start. Untuk mengakses PHPMyAdmin, klik bagian tombol admin, maka secara otomatis browser akan menampilkan dari hasil link localhost PHPMyAdmin. Selanjutnya untuk membuat database akan dijelaskan oleh rekan saya Imam Hadi Mustafa. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat database. Untuk membuat database, kita menggunakan menu New, kemudian tentukan nama database-nya. Berikutnya, membuat tabel di database. Untuk membuat tabel di database, menggunakan menu Create Table. Kemudian menentukan nama tabel dan jumlah kolom yang diinginkan. Kemudian untuk menyimpan, pilih menu Go. Berikutnya, penjelasan tabel pada database. Oke, untuk tabel di sini yang kita ambil adalah tentang tabel kartu keluarga. Di sini kolom, ada kolom. Kolom adalah sebagai field data atau tempat data yang akan dikelompokkan berdasarkan keterangan kolom. Kemudian untuk tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data. Kemudian adalah tentang field dan record. Field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti, maka jika terdapat field, misalnya seperti nomor barang atau nama barang, maka record yang dimasukkan dalam field tersebut harus berkaitan dengan nomor barang dan nama barang. Kemudian, untuk record adalah kumpulan data yang sudah terisi dan disusun di dalam field. Berikutnya, tipe data. Tipe data yang berada pada contoh pada tabel kartu keluarga adalah pertama teks, kemudian varchar, ketiga integer, dan keempat adalah timestamp. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas rekan saya Imam Hadi atas waktunya. Saya lanjutkan dengan saya Irfani Rawadatul Jannah. Tipe data yang pertama adalah teks. Tipe data teks adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter data yang lebih besar. Tipe data teks terdiri dari tiny text, text, medium text, dan long text. Pada tabel kartu keluarga, tipe data teks berada di field alamat keluarga. Tipe data selanjutnya adalah varchar. Tipe data yang menyatakan string yang menyatakan kumpulan dari beberapa karakter. Selain menggunakan varchar, juga bisa menggunakan char. Tabel kartu keluarga tipe data ini terletak pada field pertama, desa kelurahan keluarga. Kedua, kecamatan keluarga. Ketiga, kabupaten kota keluarga. Keempat, provinsi keluarga. 5, RT keluarga. 6, RW keluarga. 7, kode pos keluarga. Tipe data selanjutnya adalah integer. Int atau integer adalah tipe data yang berupa bilangan yang dapat diolah oleh pengoperasian matematika dan tidak bisa menggunakan tipe data berupa karakter. Pada tabel di atas, tipe data int berada di field ID use. Tipe data selanjutnya adalah timestamp. Tipe data timestamp digunakan untuk nilai yang berisi bagian tanggal dan waktu.
timestamp memiliki jangkauan dari tahun 1970 bulan 1 tanggal 1 pukul 00 menit 00 detik 01 UTC hingga tahun 2038 bulan 1 tanggal 19 pukul 03 menit 14 detik 07 UTC. Pada tabel kartu keluarga, field yang memiliki tipe data timestamp adalah created at dan updated at. Kelebihan MySQL. 1. Bersifat open source. 2. Mendukung penggunaan multi-user. 3. Terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. 4. Sajian tipe data yang bervariatif. 5. Struktur tabel cenderung fleksibel. 6. Sistem keamanan yang telah terjamin. 7. Tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. 8. Perangkat lunak portable. 9. Support untuk spesifikasi hardware yang rendah. Sedangkan kelemahan MySQL adalah 1. Kurang cocok untuk pengembangan aplikasi yang berbasis game dan mobile. 2. Technical support yang kurang mendukung. 3. Kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Baik, kesimpulan dari penerapan database MySQL terhadap PHP MyAdmin adalah database adalah kumpulan data yang telah diolah oleh DBMS atau Database Management System, di mana data tersebut dapat tersusun sehingga mudah dipahami oleh penggunanya. Kenapa menggunakan MySQL? Karena selain mudah untuk digunakan, DBMS ini bersifat open source, yang dapat diartikan gratis dan dapat dikembangkan sesuai keinginan pengguna. Selain itu, MySQL memiliki fungsi yang paling penting yaitu memudahkan pengguna dalam mengakses data dalam bentuk string dan dapat diakses secara personal maupun publik di website. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.